Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan bangun datar, yaitu khususnya pada segitiga. Soal yang pertama, besar dua sudut segitiga adalah 60 derajat dan 35 derajat. Besar sudut ketiganya adalah. Soal yang kedua, keliling suatu segitiga sama kaki 36 cm dan panjang alasnya 10 cm. Luas segitiga tersebut adalah. Oke, kita mulai soal nomor 1. Di situ diketahui bahwa besar dua sudut pada segitiga yaitu 60 derajat dan 35 derajat. Misalkan di sini 60 derajatnya, di sini 35 derajatnya. Dan yang ditanyakan besar salah satu sudutnya. Misalkan di sini kita kasih nama alfa. Di pada segitiga terdapat tiga buah sudut, di mana total besar sudut dalam segitiga itu totalnya jumlahnya semua 180 derajat. Jadi besar sudut dalam segitiga ini kalau kita jumlahkan besarnya 180 derajat. Jadi apapun bentuk segitiganya totalnya semua sebesar 180 derajat. Jadi di sini 60 derajat ditambah 35 derajat ditambah alfa derajat itu besarnya totalnya 180 derajat. Jadi intinya apapun bentuk segitiganya total sudut dalamnya sebesar jumlahnya 180 derajat. Tinggal kita jumlah 60 tambah 35 itu 95 derajat ditambah alfa derajat sama dengan 180 derajat. Maka alfanya 180 derajat dikurangi, ini pindah ruas ya, awalnya positif jadi negatif, 95 derajat. 180 dikurangi 95 itu hasilnya 85 derajat. Jadi besar sudut satunya lagi itu 85 derajat. Jadi kalau kita totalkan semua 60 tambah 35 tambah 85 pasti besarnya 180 derajat. Jadi intinya total jumlah sudut dalam segitiga itu besarnya 180 derajat. Selanjutnya soal nomor 2. Nomor 2 di situ diketahui suatu segitiga sama kaki kelilingnya 36 cm, panjang alasnya 10 cm, luas segitiga tersebut adalah. Jadi di sini diketahui segitiganya segitiga sama kaki ya. Kita gambar dulu segitiga sama kakinya. Segitiga sama kakinya segitiga ABC namanya ya. Sama kaki berarti dua kakinya ini sama panjang. Kemudian panjang alasnya yang di bawah sini ya, berarti 10 cm, panjang AB-nya 10 cm. Maka luas segitiga yang ditanyakan luas segitiga. Tadi diketahui kelilingnya itu 36 cm, yang ditanyakan luasnya ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan di situ luas segitiga. Luas segitiga, untuk mencari luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi segitiga. Jadi kita lihat dulu apa yang ditanyakan, apa yang dibutuhkan untuk mencari apa yang ditanyakan, yaitu di sini yang dibutuhkan alas dan tinggi segitiga baru bisa mencari luas. Jadi harus ada alas, harus ada tingginya. Kita cek dulu satu-satu apakah alasnya sudah ada atau belum. Alasnya kan sudah ada yaitu 10 cm. Kemudian tinggi segitiganya belum ada, berarti harus mencari tinggi segitiga dulu ya. Nah, sekarang tinggi segitiganya yang mana?
Ingat, tinggi itu selalu tegak lurus dengan alasnya ya. Jadi tinggi segitiga selalu tegak lurus dengan alasnya. Ini alasnya, maka tingginya tarik garis tegak lurus dari ujung sisi yang ini, ujung titik yang ini kita tarik garis tegak lurus dengan alas. Ini alasnya. Nah, garis ini tegak lurus dengan alasnya, ini yang menjadi garis tingginya. Jadi garis ini yang merupakan garis tinggi segitiga. Karena tadi segitiganya segitiga sama kaki, maka otomatis garis tinggi ini membagi sisi ini, sisi alasnya menjadi sama panjang, 2 sama panjang ya. Karena ini 10 panjangnya, otomatis kita bagi 2, itu sama-sama 5. Jadi panjang, misalkan di sini titiknya titik D ya. Jadi panjang AD itu sama dengan panjang DB, itu sama-sama 5 cm setengah dari panjang alasnya. Nah, sekarang lihat, untuk mencari tinggi segitiga ini kita manfaatkan segitiga siku-siku ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. Untuk menentukan teorema Pitagoras berarti harus cari dulu sisi yang ini. Kan kita mau mencari tinggi, otomatis butuh sisi yang ini dan sisi yang ini. Sisi yang ini sudah diketahui 5, tapi sisi yang ini belum diketahui. Otomatis harus mencari dulu berapa panjang sisi ini. Jadi bisa dipahami ya. Untuk mencari luas kita butuh alas dan tinggi. Alasnya sudah ada, tingginya belum ada. Kita harus cari dulu tingginya. Nah, untuk mencari tinggi kita manfaatkan segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Ya, karena yang ditanyakan tinggi, otomatis kita butuh panjang 2 sisi yang lain kan. Jadi sisi yang DB-nya sudah ada, tinggal sisi CB-nya yang belum ada. Berarti kita belum bisa menentukan tingginya lagi. Harus cari lagi sisi BC baru bisa menentukan tinggi. Nah, untuk mencari sisi BC bagaimana caranya? Kita manfaatkan apa yang sudah diketahui tadi, yaitu keliling segitiga. Keliling segitiga kan ada rumusnya. Keliling segitiga rumusnya kan tinggal kita jumlahkan ketiga sisinya. Sisi-sisinya yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Kelilingnya tadi sudah diketahui 36, berarti kita ganti kelilingnya dengan 36. Panjang AB-nya itu 10. Panjang BC belum diketahui. Panjang AC di sini kan sama dengan panjang BC. Jadi AC di sini bisa kita ganti menjadi BC. Jadi 36 sama dengan 10 ditambah BC ditambah BC, 1 BC ditambah 1 BC itu sama dengan 2 BC. Atau boleh pakai huruf lain juga boleh, misalkan di sini A juga boleh. Jadi A ditambah A kan jadi 2A. Jadi ini boleh diganti dengan huruf yang lain menjadi, misalkan di sini BC, berarti di sini BC ditambah BC jadi 2 BC. Kemudian kita lanjutkan, karena kita mau mencari BC, otomatis 10-nya harus pindah ke kiri. Jadi 36 positif pindah ruas menjadi negatif. Dikurangi 10 sama dengan 2 BC. 36 dikurangi 10 itu hasilnya 26 sama dengan 2 BC. Selanjutnya kita tukar tempat ya, biar enggak bingung. 2 BC sama dengan 26, cuma tukar tempat saja. Maka BC nya sama dengan 26 dibagi 2 itu sama dengan 13. Jadi panjang BC nya sudah ketemu, yaitu panjangnya 13 cm. Berarti di sini 13, otomatis di sini juga 13. Kalau sudah ketemu BC, baru kita bisa mencari tinggi segitiga. Nah, sekarang kita mencari tinggi segitiganya dengan menggunakan
teorema Pitagoras. Tadi segitiga siku-siku yang kita ambil yaitu yang ini ya, sini T, sini C, sini D, sini B, C, D, B. Segitiga siku-siku C, D, B. Jadi segitiga siku-siku yang ini. Boleh juga yang ini, boleh sama saja. Jadi DB itu besarnya 5. Kemudian CB, BC itu besarnya 13. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, untuk mencari besar sisi T, panjang T, tinggi segitiga, karena ini T ini bukan sisi miring, otomatis berdasarkan rumus teorema Pitagoras, jadi mencari selain sisi miring itu sisi miring kuadrat dikurangi sisi satu ya, satunya lagi ya. Jadi sisi miringnya di sini kan 13, berarti 13 kuadrat dikurangi sisi satunya lagi, yaitu sisi DB 5 ya, 5 pangkat 2. Jadi kan teorema Pitagoras itu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi hanya mencari sisi miring saja yang dijumlah. Kalau mencari selain sisi miringnya, misalkan sisi CD dan DB ini kita kurangi sisi miring dikurangi sisi yang lainnya, karena sisi miring sisi yang paling panjang. Jadi intinya kalau pada teorema Pitagoras, kalau mau mencari sisi miring, kita jumlahkan dua sisi yang lain karena dia sisi paling panjang. Kalau mencari salah satu sisi yang lain selain sisi miring, misalkan sisi ini atau sisi ini, caranya kita kurangi sisi miringnya, kita kurangi sisi satunya lagi. Ya, kita lanjutkan. 13 pangkat 2 itu hasilnya 169. 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. 169 dikurangi 25 itu 144. Ini baru sampai T pangkat 2, maka T nya tinggal diakarkan. Jadi 144 akar dari 144 sama dengan 12 cm. Jadi tingginya di sini 12 cm. Setelah ketemu tinggi, baru kita bisa mencari luasnya ya. Luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi segitiga. Setengah kali alas segitiganya di sini 10 ya, alasnya dari A ke B. Alasnya 10, tingginya tadi kita dapat 12 cm. Nah, sekarang boleh kita kali dulu semua baru dibagi 2, boleh, atau kita bagi dulu. Karena di sini pembaginya 2, cari yang bisa dibagi dengan 2 biar angkanya lebih sederhana. Jadi kalau mau dikali dulu boleh, baru dibagi juga boleh. Di sini kita sederhanakan dulu ya biar kecil angkanya. Jadi dua-duanya bisa dibagi 2, jadi pilih salah satu saja. Misalkan di sini yang 12 kita bagi dengan 2 itu hasilnya 6. Maka yang bersisa di sini 10 kali 6 itu hasilnya 60. Jadi mana yang dianggap mudah, mau dikali dulu boleh baru dibagi 2 juga boleh, atau dibagi dulu dengan 2 salah satunya yang bisa dibagi 2 baru dikali juga boleh. Jadi luasnya itu 60 cm pangkat 2. Jadi demikian pembahasan 2 soal yang mengenai segitiga, yaitu mencari besar sudut dan menentukan luas segitiga jika diketahui kelilingnya. Sekian untuk soal-soal berikutnya, bisa dilihat di video berikutnya.